warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum. Pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran dan bahkan cara yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, sedangkan kurere yang artinya tempat berpijak. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga, akan tetapi sekarang telah diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan, menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari maupun ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Adapun tujuan dari kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar bisa menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, serta beriman ketika dia berada dalam lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membina peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, membahas tentang kurikulum, pasti di pemikiran kita banyak berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana sih apabila suatu kurikulum telah disahkan pemerintah, akan tetapi tidak bisa dijalankan di suatu desa ataupun daerah, apalagi di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terbelakang, apa sih peran guru dalam hal tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mempelajari mengenai kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan dan pedoman guru dalam proses belajar mengajar. Artinya adalah, di dalam kurikulum ideal, guru bukan hanya dituntut untuk bisa menyampaikan ilmu kepada peserta didik, akan tetapi guru harus memiliki strategi-strategi ataupun ide yang cemerlang dalam penyampaian ilmu yang akan disampaikan tersebut. Salah satu contohnya menggunakan sosial media, seperti YouTube. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini. Di sekolah, guru dengan peserta didik sudah jarang sekali tatap muka. Nah, dengan sosial media, salah satunya YouTube, guru bisa menyampaikan ilmu kepada peserta didik menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dengan aplikasi tersebut, maka peserta didik bisa memahami ataupun bisa mengerti apa-apa saja ilmu yang akan disampaikan oleh guru. Yang kedua, kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang nyata, yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan situasi yang ada. Misalnya saja dalam sebuah praktek di sebuah sekolah dalam mengamati mikroorganisme. Nah, setiap peserta didik diwajibkan dan diharuskan dapat menggunakan mikroskop. Nah, apabila kurikulum bisa diterima di sekolah tersebut, dengan peralatan-peralatan yang ada, maka akan mempermudah guru dalam mengajar siswa dalam mengamati organisme tersebut. Akan tetapi apabila kurikulum tersebut tidak bisa diterima di sekolah, maka akan susah bagi guru dalam mengajar siswa dalam mengamati mikroorganisme tersebut. Jadi, kurikulum aktual dan kurikulum ideal itu tergantung dari sebuah sekolah. Apabila sekolah itu bisa mengikuti kurikulum yang ada, maka akan mempermudah sekolah itu dan akan berkemajuan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, apabila suatu sekolah tidak bisa menerima kurikulum, maka sekolah itu akan tertinggal karena tidak bisa mengikuti kurikulum yang ada dengan peralatan-peralatan yang ada. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Contohnya, pada sebuah sekolah, kurikulum yang tersembunyi itu bisa dicontohkan kepada salah satu guru di suatu sekolah. Nah, guru tersebut menggunakan parfum.
Dengan aroma tersebut, maka membuat murid-muridnya akan tertarik dan penasaran kepada guru tersebut dan dapat membuat guru itu merasa nyaman dengan siswanya dalam mengajari murid-muridnya, sehingga ilmu yang ingin disampaikan oleh guru tersebut bisa tersampaikan dengan bagus dengan aroma tersebut. Nah, makanya dikatakan kurikulum tersembunyi, karena kurikulum itu bukan didasarkan oleh kurikulum yang disahkan oleh pemerintah, akan tetapi yang terlahir dari diri seorang guru. Nah, sekarang kita membahas peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari 4, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan peranan evaluatif. Nah, membahas tentang peranan kurikulum, apa sih peran guru dalam kurikulum? Peran guru dalam kurikulum ada 4 peran. Yang pertama, implementer. Yang kedua, adapter. Yang ketiga, developers. Dan yang keempat, researchers. Yang pertama, implementers. Sebagai implementers, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada, di mana peran guru dalam kurikulum hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua, peran guru sebagai adapters. Peran guru sebagai adapters lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, peran guru sebagai developers. Peran guru sebagai developers, guru mempunyai kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dari isi pembelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga menentukan strategi apa yang dilakukan untuk mengembangkan keberhasilannya. Yang keempat, peran guru sebagai researchers. Peran guru sebagai researchers adalah merupakan fase terakhir di mana peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional seorang guru. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Membahas mengenai sejarah kurikulum di Indonesia, pasti kita berpikir, apakah kurikulum sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau tidak? Nah, jadi sebenarnya kurikulum ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dinamakan kurikulum pra-kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, ada juga dinamakan kurikulum era kemerdekaan, dan setelah merdeka ada juga yang namanya kurikulum era reformasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama, sejarah kurikulum di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan ada 3 kurikulum, yaitu kurikulum Mulo, kurikulum AMS, dan kurikulum Kokumin Gaka. Jadi, di dalam kurikulum pra-kemerdekaan ada yang namanya sekolah kelas 2 dan sekolah kelas 1. Sekolah kelas 2 untuk pribumi dengan lama pendidikan selama 3 tahun, di mana diajarkan mengenai berhitung, menulis, dan membaca. Sedangkan sekolah kelas 1 yaitu untuk anak pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Lama pendidikannya awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan sekarang 7 tahun. Di mana program yang diajarkan mengenai itu adalah ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat ataupun menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, begitu banyak sekali kurikulum yang muncul, yaitu kurikulum pada tahun 1947 yang dinamakan kurikulum Lerplan. Kemudian 5 tahun selanjutnya muncul lagi kurikulum pada tahun 1952 yang dinamakan kurikulum rencana pembelajaran terurai. Kemudian selang beberapa waktu, pada tahun 1964 muncul lagi sebuah kurikulum yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964.
Kemudian 4 tahun berikutnya muncul lagi kurikulum pada tahun 1968 yang namanya kurikulum pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian pada tahun 1975 muncul lagi sebuah kurikulum yang namanya kurikulum berorientasi pada tujuan. Kemudian muncul lagi kurikulum pada tahun 1984 yang dinamakan kurikulum CBS. Kemudian ada satu lagi kurikulum setelah kurikulum CBS, yaitu pada tahun 1994 yang dinamakan kurikulum Link dan Match. Yang ketiga, kurikulum era reformasi. Pada kurikulum era reformasi ada 3 pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 2004 yang dinamakan kurikulum KBK, yaitu berbasis kompetensi. Kemudian 2 tahun kemudian pada tahun 2006 berganti lagi kurikulum yang namanya kurikulum KTSP, yaitu tingkat satuan pendidikan. Kemudian 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2013 muncul lagi kurikulum yang namanya K13. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Apa sih komponen kurikulum? Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan kurikulum. Adapun komponennya yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi ataupun materi, yang ketiga komponen metode ataupun proses, dan yang keempat komponen evaluasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai organisasi pengembangan kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur kurikulum berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang disusun dalam pola tertentu dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan sedemikian. Organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pengajaran, serta hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran, seperti jadwal pelajaran, alokasi waktu, dan lain sebagainya. Organisasi pengembangan kurikulum memiliki 4 komponen. Yang pertama, separated subject kurikulum. Yang kedua, correlate kurikulum. Yang ketiga, broad fields kurikulum. Dan yang keempat, integrate kurikulum. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari komponen organisasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, separated subject kurikulum. Apa sih separated subject kurikulum? Separated subject kurikulum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran atau subjek yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisahan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya, dan antara satu kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dengan demikian, sukar terdapat kebulatan pengetahuan antara anak. Sebagai contoh misalnya, dahulu pernah disajikan mata pelajaran untuk anak sekolah dasar terdiri atas ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu tubuh manusia, ilmu kesehatan, dan masih ada juga ilmu alam. Namun, untuk masa sekarang ini, mata pelajaran tersebut diintegrasikan sebagai ilmu pengetahuan alam ataupun IPA. Tentu saja, konsep dasar tinjauannya sangat berbeda dengan 5 mata pelajaran yang terdahulu. Jadi, pada bentuk separated subject kurikulum, bahan pelajaran dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran, antara satu dengan yang lainnya tidak berkaitan. Contohnya, IPA, IPS, sejarah, bahasa, agama, biologi, dan lain sebagainya. Bentuk kurikulum ini menggambarkan tiap mata pelajaran dirangkai terpisah-pisah, tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, correlate kurikulum. Correlate kurikulum adalah suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup makin luas. Sebagai contoh, pada mata pelajaran fikih dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis.
Yang ketiga, Broadfields Curriculum. Broadfields Curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran sebagai contoh sejarah, geografi, ilmu ekonomi, ilmu politik, disatukan menjadi ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS. Di Indonesia ada 5 macam bidang studi yang menganut Broadfields, yaitu ilmu pengetahuan alam ataupun IPA, yang dimana merupakan peleburan dari mata pelajaran ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kimia, dan ilmu kesehatan. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS, yang dimana peleburan dari ilmu bumi, sejarah, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasa, yang dimana merupakan peleburan dari mata pelajaran membaca, menulis, mengarang, menyimak, dan pengetahuan bahasa. Yang keempat, matematika, di mana merupakan peleburan dari mata pelajaran berhitung, aljabar, ilmu ukur sudut, bidang, ruang, dan statistik. Yang kelima, kesenian, di mana merupakan peleburan dari seni tari, seni suara, seni klasik, seni pahat, dan drama. Yang keempat, integrate curriculum. Integrate curriculum adalah penyatuan upaya menjadi satu kebulatan atau menjadi utuh. Atau integrate curriculum adalah suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran, di mana jenis kurikulum ini lebih mengutamakan agar anak didik memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses pembelajarannya. Yang dimaksud cara memperoleh ilmu secara profesional adalah karena ilmu tersebut dikelompokkan berhubungan dengan usaha pemecahan masalah. Misalnya, dengan belajar membuat rasio, maka anak sekaligus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan listrik, siaran, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya mengenai kurikulum. Saya berharap dengan video saya ini dapat membantu kawan-kawan dalam memahami kurikulum. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.